bingung dari Karesten. Kalau mereka melihat hadis tentang membunuh cicak itu sunnah, mereka bingung, kok membunuh cicak sunnah? Tapi mereka nggak bingung saat Tuhan bisa digampar, bisa dibunuh, bisa mati di tangan hambanya sendiri. Ten, pakai akal dikit, masa Tuhan bisa dibunuh? Sadar wih sadar. Halo, Salam, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Teman-teman, tadi ada yang bilang suara saya double katanya. Apakah tadi musiknya dubbing gitu? Atau suara saya yang dubbing? Teman-teman tolong konfirmasikan yang lain, takutnya nanti ada salah satu saja yang error, atau mungkin dari perangkat saya yang error. Tolong konfirmasikan kepada saya. Ya, terima kasih. Oh, sekarang udah enggak, tadi sempat. Oke, baik ya. Mungkin karena tadi saya buat video untuk share screen-nya, saya memang kasih voice teman-teman. Akhirnya saya turunkan kembali. Oke, baik teman-teman, seperti biasa saya konfirmasikan bahwa selama 3 bulan sementara ini YouTube saya tidak mendapatkan iklan. Bagi teman-teman yang mungkin mau support channel saya, bisa berdonasi melalui rekening yang sudah saya setarakan di deskripsi. Dan bagi teman-teman yang sudah memberi berikatnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Baik teman-teman, hari ini saya membuat temanya pengakuan mu'alaf. Baru baca Bible udah mendapatkan kejanggalan. Seperti apa ulasannya kita dengarkan ya. Oke. Nah seperti ini kira-kira ya. Mana gereja? Udah lama. Berapa tahun? Mau 2 tahun mungkin ya. Kamu 2 tahun. Kenapa? Ya di gereja mungkin lebih terasa nyamannya karena lagu-lagunya ya. Oke. Tapi kayak masih kosong aja di dalam diri gitu. Nggak ada jam Roh Kudus. Dulu Jadi si siapa ini Donditan ini seperti ngecandain tentang Roh Kudus gitu ya. Kalau Roh Kudus bagi Islam itu bukanlah sesuatu kekuatan. Ya, karena di dalam Islam itu kekuatannya diri sendiri. Teman-teman percaya nggak saya katakan kekuatan Islam itu diri sendiri? Sementara iman Kristen itu tidak boleh mengandalkan diri sendiri, saudara. Ya, kenapa Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus punya kuasa untuk memberikan kekuatan penghiburan kepada manusia? Ini adalah bentuk kepedulian Tuhan, di mana Tuhan tidak mungkin akan terus menjangkau ke dunia untuk menyertai secara fisik. Tetapi secara roh, Tuhan berkarya kepada setiap pribadi manusia. Nah, itu sebabnya Roh Kudus berperan sangat penting bagi iman Kristen. Jadi kalau misalkan kita saudara di dalam kebingungan, di dalam kebimbangan, kemudian di dalam kelemahan, siapa yang memberikan kekuatan kepada kita? Tentu Tuhan. Nah, Tuhan itu ada di mana? Nah, makanya kalau di dalam iman Kristen, Roh Kudus yaitu Allah itu sendiri jelas memiliki pandangan yang berbeda tentang Islam. Karena Islam, Roh Kudus itu memiliki 2 versi. Roh Kudus yang dikandung di dalam perutnya Siti Maryam menurut Islam, ya, itu adalah roh yang di luar roh Allah. Tapi roh ciptaan Allah kemudian ditiupkan di dalam perutnya Siti Maryam. Lalu Roh Kudus di ayat lain diartikan sebagai Jibril. Nah ini sebenarnya si malakama saudara. Si malakamanya Islam tuh begini. Makanya kalau nggak memahami mengenai Roh Kudus, Islam seharusnya jangan justru mentertawakan. Ya, karena Islam nggak paham Roh Kudus itu apa. Roh Kudus diartikan ciptaan Allah yang kemudian ditaruh di dalam perutnya Siti Maryam melalui Jibril, tapi ada lagi yang lain bahwa Roh Kudus adalah Jibril. Ini si malakama, bisa jadi yang di dalam kandungan perutnya Siti Maryam bisa Jibril dong kalau begitu. Sementara katanya Jibril yang meniupkan. Nah, atau mungkin barangkali bahwa Jibril yang menghamili kan gitu. Ya, nah makanya saudaraku yang Muslim kalau nggak memahami tentang Roh Kudus, jangan justru mentertawakan. Nanti kalau saya tanya balik tentang Roh Kudus, tentang Islam, kalian si malakama. Ya, berhenti untuk itu. Itu yang ke-1. Yang kedua, saudara, kalau bicara Roh Kudus, tadi sudah saya katakan, itu adalah bicara tentang spiritual, yang di luar kekuatan manusia, itu harus ada, karena kita punya Tuhan, saudara. Tuhan kita, Tuhan yang menyertai. Sementara kita tidak pernah menemukan bahwa Allah itu bisa menyertai manusia, betul?
Nah, jadi lagi-lagi jangan mentertawakan tentang Roh Kudus. Dan yang ketiga yang mau saya tanyakan adalah mengenai hidayah. Islam mengatakan orang yang masuk Islam itu mendapatkan hidayah. Pertanyaannya, apakah hidayah itu? Sampai hari ini Islam nggak ada yang bisa ngejelasin. Nah, jadi saudara-saudaraku, kalau kita bicara agama, artinya bicara ketuhanan. Nah, bicara ketuhanan artinya bicara sesuatu yang di luar nalar manusia. Ya, yang disebut spiritual, kekuatan yang dari atas, bukan kekuatan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya saudara, kalau Islam itu tidak percaya yang namanya Roh Kudus yang bisa memberikan kekuatan. Tadi saya katakan bahwa Islam itu lebih condong mengandalkan diri sendiri karena mereka itu tidak disertai oleh Allahnya, ya. Maka segala perbuatan yang dianggap melanggar menurut hukum Islam, ya, Islamlah yang harus menghakimi. Bukan Tuhan yang menghakimi. Lalu bagaimana dalam iman Kristen? Iman Kristen, Tuhan memberitahukan ini loh jalannya, ini loh hukumnya, ini loh petunjuknya, ini loh pengajarannya. Bukan berarti di situ ketika orang melanggar hukum Kristen, kemudian diajak umatnya atau jemaatnya untuk menghakimi orang yang melanggar hukum Kristen. Sampai di sini paham ya? Misalkan, kamu menista Roh Kudus. Dalam catatan Alkitab, ya, kalau orang mengutuk Roh Kudus itu tidak mendapatkan pengampunan. Lalu, apakah umat Kristen harus menghakimi orang tersebut untuk membinasakan dia karena dia sudah tidak dapat pengampunan? Jawabannya adalah tidak. Nah, bagaimana menurut Islam? Islam ketika dihina, yang turun tangan siapa, saudara? Umatnya. Jadi kekuatan dalam Islam itu adalah diri mereka sendiri. Karena Islam tidak punya kekuatan Allah. Kalau Islam punya kekuatan Allah, saya yakin dan percaya umat ini nggak baperan, saudara. Coba kalian perhatikan. Dikit-dikit merasa dinista. Dikit-dikit merasa dinista. Umat Kristen mulai hati-hati bicaranya. Nggak ada lagi kasus penistaan, saudara. Lalu kemudian, mereka mencari gara-gara di persoalan lain. Mereka ngerecokin orang Kristen ibadah lah. Mereka ngerecokin gereja dibangun lah. Mereka ngerecokin orang yang berjualan daging babi lah. Dan lain sebagainya, saudara. Dan itu pun gak cukup, saudara. Ketika mereka melakukan aktivitas rutinitas ibadah. Misalkan puasa. Setahun sekali yang dirayakan bersama-sama, saudara. Ketika ada warung terbuka. Mereka katakan ini gak menghormati orang puasa. Kan kita ini puasa karena harus menghormati kami semuanya. Jadi jangan menjual makanan di saat bulan puasa. Nah itu, saudara. Ya. Jadi saya katakan kalau Tuhannya umat Islam itu punya kekuatan, saudara. Saya yakin dan percaya dunia ini aman. Ya, dunia ini aman, saudara. Karena, saudara, kalau bicara tentang dunia dan akhirat, dari pemerintahan yang di atas maupun pemerintahan dunia, Tuhan sudah atur. Pemerintahan dunia, kita punya presiden dan juga jajarannya. Ya, sementara di atas kita punya Tuhan yang punya kuasa dan otoritas dengan bala tentara malaikatnya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari ini, semestinya kita sudah mendapatkan keseimbangan, saudara. Jadi, mengenai pelanggaran hukum yang dari Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menghakiminya. Tetapi ketika kita mendapatkan pelanggaran dunia, biarkan pemerintah dunia ini yang akan menghakimi kita. Sampai di sini paham, saudara? Ini hikmat loh. Ini hikmat. Kenapa dunia itu bisa rusuh compang-camping seperti pakaian robek-robek yang kusam, saudara? Karena Islam ini tidak bisa membedakan. Agamanya sih diklaimnya setengah mati, klaimnya sih luar biasa, sempurna, saudara. Itu klaim doang. Islam selalu mengklaim bahwa paling sempurna, agama yang paling indah adalah Islam, agama yang diridhai oleh Allah, Islam. Kitab yang paling sempurna adalah Al-Quran. Nabi yang paling mulia adalah Muhammad, saudara. Tapi apa yang terjadi? Apakah semua bisa dibuktikan dengan realita hidup kepada sesama manusia? Jawabannya tidak, saudara. Mereka hanya pintar mengklaim sesuatu yang sama sekali tidak ada buktinya. Sampai hari ini pun tantangan bagi ulama-ulama untuk membuktikan hal itu saja. Tidak ada yang pecus dan tidak ada yang berani, tidak ada yang punya nyali untuk memberikan konfirmasinya itu tentang data-data kitabnya. Ya, jadi apa yang dibanggakan dalam Islam? Kalau bicara kekuatan dunia, saudara, tentu non-Islam akan jauh lebih kuat daripada Islam. Bayangkan, saudara. Islam yang tidak punya kekuatan apapun dalam dunia dari segi teknologi, dari segi
dari segi persenjataan, saudara, yang memiliki adalah non-Islam. Kalau misalnya mau ngajak bombardiran perang-perangan, kalau memang Kristen itu orang umat barbar, saudara, habislah Islam. Tapi untung saja, saudara, yang memiliki memiliki kehebatan dalam dunia ini adalah non-Islam. Itu untungnya, saudara. Bayangkan, Islam itu tidak bisa memberikan kontribusi untuk dunia, tapi sudah merasa menjadi hakim bagi dunia, saudara. Orang yang harus mendukung Palestina adalah Islam, karena Palestina adalah Islam menurut mereka. Jadi seluruh dunia harus membela Palestina. Jadi kalau ada orang yang membela Israel, waduh, mereka bencinya minta ampun. Ini jelas ya, mereka itu seolah pengen jadi hakim, pengen menjadi penguasa. Internet yang membuat orang kafir. Teknologi canggih yang membuat orang kafir. Kendaraan, pesawat, ya, yang membuat orang kafir. Tapi yang sok punya kuasa, mereka. Nah, ini sama saja dengan saya kategorikan begini. Kita ini punya Allah yang punya empunya surga, saudara. Dia dari atas turun ke dunia menjadi manusia. Ketika dia datang ke dunia sebagai manusia, dia diperlakukan manusia selayaknya hewan, saudara. Tapi apakah dia yang datang ke dunia sebagai manusia, dia mengajarkan umatnya untuk membalaskan dendam atas perlakuannya terhadapnya? Jawabannya tidak, saudara. Nah, sekarang persoalannya adalah Muhammad yang notabene dari bumi ini, saudara. Yang notabene manusia murni seperti kita, saudara. Mereka sanjung-sanjung Muhammad selayaknya Tuhan yang dari langit, saudara. Ini kan kebalik, saudara. Nah, ini yang saya katakan bahwa terang itu ditutupi dengan kegelapan. Ada dua jalan, saudara. Kemana kita harus melaluinya? Kita mau masuk ke neraka atau masuk ke surga? Kita mau masuk ke terang dunia atau kita masuk dalam kegelapan kekal selamanya? Nah, ini kan sudah jelas, saudara. Ya, jadi nanti saya akan buka dalilnya untuk kita bisa memberikan edukasi yang lebih jauh lagi. Saya berharap bahwa edukasi saya ini bisa merasuk di dalam pikiran dan juga hati saudara yang belum mengenal kebenaran. Jadi bedakan, saudara. Kalau misalkan saudara itu terus menghina Roh Kudus, hati-hati. Kristen diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Yesus mengajarkan demikian. Kalau umat Islam melakukan kejahatan, melakukan fitnah, menista iman Kristen, itu bukan tugas kami untuk menghakimi umat Islam. Tapi Tuhanlah yang akan menghakimi. Bukan berarti kami lemah. Bukan kami berarti tidak punya daya apa-apa. Tapi Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu. Ya, saudaraku ya. Jadi kalau Yesus mengatakan, orang yang selalu melakukan fitnah dan segala macam, kalau kita membalas lagi dengan fitnah, saudara, mau jadi apa? Ya? Mau jadi apa dunia? Olo-oloan terus. Betul? Nah, lanjutkan kembali mengenai hidayah tadi, saudaraku. Saya berharap bahwa ada Islam yang bisa menjawab hidayah itu apa. Ya, nanti saya tunggu itu, linknya sudah saya taruh di live chat. Bagi teman-teman muslim yang mau bergabung dengan saya persilahkan, karena sudah saatnya kalian sudah harus betul-betul bertanggung jawab atas klaim kalian yang terlalu tinggi dan yang segede gunung itu. Kalau enggak, ya itu kalian namanya nyaman dengan yang namanya kebohongan. Kalau kalian tidak merasa dibohongi, saudara, maka uraikan di channel saya. Kita coba diskusi, saya akan bantu sedikit ini kebenarannya di mana. Kalau saudara tidak bisa membuktikannya, artinya saudara selama ini menjadi Islam adalah cuman sami'na wa ta'na saja, saudara ya. Lanjut ya. Sering ikut retret ya? Oh, retret ikut. Ya, dulu di gereja retret. Oke. Sempat ikut pelayanan tapi sebentar. Oke. Cuman ya itu masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada di Alkitab menurut saya. Oh, berarti baca Bible? Nggak penuh sih. Nggak penuh. Cuman ya beberapa aja udah janggal gitu, apalagi seluruhnya dibaca. Nah, ini saudaraku. Mengaku mu'alaf, dia mengaku dari Kristen, pernah pelayanan sebentar, tetapi dia membaca Alkitab aja baru sedikit, terus kemudian baru sudah menemukan kejanggalan. Ini aneh, saudara. Aneh, saudara. Kalau bicara kejanggalan, ya oke, saya akan buka nih Quran. Ya, ini makanya saya bilang, orang kalau mu'alaf itu tidak mempelajari Islam dulu, tidak mempelajari Quran dulu, saudara. Ujuk-ujuk ketemu sahadat saat itu juga jadi Islam. Orang mau masuk Islam tuh paling gampang, saudara. Kalau baca Alkitab, dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dia cuma hanya baca beberapa, saudara. Ya gimana dia mau bisa memahami, saudara? Ini kalian gak usah jauh-jauh. Saya sudah pernah kan kesaksian.
Waktu saya mempelajari Alkitab, saudara, saya memandang Alkitab itu banyak salahnya. Kenapa saya katakan banyak salahnya, saudara? Karena saya memandang Bible dari kacamata Islam. Nah, ini kalau dia yang Kristen dari kecil, baru membaca Bible, katanya juga baru beberapa ngebacanya, artinya dia belum punya pengetahuan apa-apa sama sekali tentang Bible. Masa orang Kristen dari kecil dia baca, sudah setua itu dia belum selesai baca kitabnya, terus kemudian dia baru baca beberapa. Ini janggal sekali dia bisa mengatakan kejanggalan. Ya, orang belum memahami Quran seperti apa, orang juga belum mengerti Alkitab seluruhnya seperti apa, dia bisa mengatakan janggal. Nah, kejanggalan dia dipandang dari mana? Nah, saya berkali-kali loh menantang untuk mualaf itu, ayo berdiskusi. Kalian itu apa sih sebenarnya dicari dalam Islam itu apa? Mau ngomongin kitab, ayo kita. Kejanggalannya di mana? Ngomong janggal-janggalan, ayo ngomong janggal-janggalan, silakan. Yang jelas saudara, Alkitab itu bukan jatuh dari langit, bukan. Orang Kristen tidak pernah diajar mengklaim bahwa Alkitab itu adalah turun dari langit, itu tidak. Alkitab itu adalah sebuah kesaksian hidup yang nyata, yang real, bisa dirasakan orang, bisa dilihat orang, bahkan lebih daripada 1 orang dan 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Ya? Nah, persoalannya adalah, kalau Al-Quran tiba-tiba ngejubluk katanya dari langit di bawah Jibril, tapi isinya kayak begini, saudara. Ini jauh lebih janggal, saudara. Nah, ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dilihat janggal nih, dilihat aja dulu dari sini nih. Jadi ada versi Quran yang sudah menempatkan kata basmalah itu di bagian ayat 1. Makanya Al-Quran itu kalau dihitung ada yang berbeda-beda jumlah ayatnya. Karena sebagian versi Quran yang memposisikan sebutan atau kalimat basmalah itu sudah di ayat 1. Nah, kalau di sini enggak. Kalau di Quran ini enggak. Ya, kalau di Quran ini basmalah itu enggak terhitung di bagian ayat. Nah, ayat yang ke-1 di sini alif lam ro. Alif lam ro, saudara. Nah, kalau bicara janggal-janggalan, yang mualaf ini dengerin. Kalau bicara janggal, alif lam ro itu artinya apa? Artinya apa alif lam ro? Apakah ini bukan kejanggalan? Sementara si penafsir akan menafsirkan secara bebas. Alif lam ro menurut ulama ini begono. Alif lam ro menurut ulama ini begene. Begono dan lain sebagainya. Artinya ini sudah menjadi kejanggalan. Apa iya Allah menurunkan kalimatnya dari langit hanya dibuat cuman pameran huruf doang? Omong kosong maksudnya. Omong kosong dong berarti ini. Alif lam ra omong kosong dong berarti. Suruh manusia sendiri yang menafsirkan. Tafsirannya beda-beda pula. Betul nggak? Dan bukan hanya ini, saudara. Ya, Yasin. Itu kalau dulu belum ada huruf harokat, emang bisa dibaca Yasin. Bisa juga dibaca Yese, Yusu, Yoso, Yoso, ya kan gitu. Karena harokatnya pun baru ada di abad 8. Persoalan, Al-Quran yang dibaca Muhammad di abad 6, itu bacaannya gimana? Misalkan, Bismillahirrahmanirrahim nih. Ba, sim, mim. Kalian bisa dikata bismi. Jangan-jangan dulu basam, besem, busum, bosom. Kan bisa. Betul? Nah, ini saudara. Makanya pentingnya pelajari sejarah dan pentingnya bahwa kitab suci itu harus punya manuskrip. Ya? Lah kalau Islam kan nggak punya. Fotokopian yang disebarkan ke seluruh dunia itu katanya ya itu asli. Selidiki dulu, bos. Kamu ada di abad berapa? Quran yang kamu pegang itu ciptaan kapan? Nah gitu. Manuskripnya ada nggak? Gitu loh. Dan itu adalah kejanggalan-kejanggalan yang kalian sama sekali tidak mengerti. Punya kesaksian, selalu ketangkap sama Fatimah. Ini orang ini ngomong bohong kesaksiannya. Karena apa? Saya bisa menilai, saudara. Orang punya kesaksian-kesaksian begitu nih. Untuk apa dia itu mengada-ngada? Baru baca Bible sebentar, saya sudah menemukan kejanggalan, tapi sudah mengaku Kristen dari kecil. Ini kan aneh. Sudah pernah ikut pelayanan. Kamu baca kitab saja, belum selesai, kamu udah pelayanan. Nah itu aneh, saudara. Baca kitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru belum paham, sudah pelayanan. Loh, kamu bisa pelayanan, dasarnya apa? Kamu nggak memahami Bible. Nah ini saudaraku, janggal. Lalu selanjutnya tadi saya sudah sampaikan bahwa kamu bisa mengatakan kamu janggal membaca Bible, ukurannya dari mana? Kitab Reda, kitabnya orang Hindu, kitabnya orang Buddha, apa kitab Konghucu?
Atau jangan-jangan kitabnya umat Islam. Loh, kok moroh-moroh jadi Islam, jadi Quran, kan aneh. Coba, mari mu'alaf, bergabung dengan saya. Kita buat perbandingan antara Al-Quran dengan Alkitab. Mana yang lebih janggal? Ayo, saya ajarin sedikit-sedikit. Contoh lagi, ini baru saya buka, ini belum, ini nanti saya akan balik lagi nih. Al-Quran datang, itu kan secara berangsur-angsur, betul? Selama 23 tahun, bos. 23 tahun, bos. Al-Quran turun berangsur-angsur. Semestinya tulisannya itu sistematis ceritanya. Ya, ini lagi di atas nih. Si Allahnya ngomong sama Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad, kepada utusanku yang buta huruf itu, bahwa langit dan bumi diciptakan awalnya begono begini di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan sebagainya. Harusnya ada penjelasan, ya, bos. Begitu cara menganalisa. Namun apa yang terjadi? Faktanya adalah moroh-moroh. Kalian tahu bahasa moroh-moroh nggak sih? Moroh-moroh itu bahasa Londo, saudara, yang tidak ada di dalam dunia ini, cuma hanya bahasanya Fatimah sendiri. Moroh-moroh. Apa sih bahasanya? Lain katanya. Tahu-tahu gitu ya. Tahu-tahu Al-Quran menulis Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi dari mana itu? Artinya apa? Kemudian Bismillahirrahmanirrahim sudah di ayat 1 pula. Ini Allah ujuk-ujuk menurunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini adalah kalimat sama sekali rabun, atau saya katakan abu-abu, dan tidak jelas dan tidak ada ketegasan dari sang penciptanya. Kenapa demikian? Ya, harusnya kata-katanya Bril sampaikan kepada umatku melalui Nabi buta huruf itu, bahwa akulah yang Maha Pengasih dan akulah yang Maha Penyayang. Bukan malah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala penciptaan belum diceritakan. Bagaimana proses penciptaan langit dan bumi ini? Ya, namanya sistematis harus bisa mengalahkan kitab terdahulu dong. Ini kitab mengaku penyempurna, ya, ceritanya amburadul. Ya, tapi kan Al-Quran itu tidak perlu menciptakan. Loh, kata siapa tidak perlu menciptakan? Al-Baqarah ayat 164, tiba-tiba Allah menceritakan, katanya menciptakan langit dan bumi. Kenapa di Al-Baqarah? Harusnya di Al-Fatihah, di ayat pertama dulu dong, di surat pertama dulu dong. Masa surat kedua? Nah, kalau memang tidak ada cerita tentang penciptaannya, sekalian nggak usah dicatat sekalian, karena saya percaya sama kitab Taurat yang sudah menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi Al-Quran tidak perlu lagi mencatat itu. Nah, itu baru jelas, bos. Ini yang menjadi persoalan adalah, ini Quran datang ngapain? Kitab Taurat itu sudah valid infonya. Ya, sudah sangat detail infonya. Ini Quran datang untuk apa? Cuma menceritakan nabi yang sama, tokoh yang sama, tapi ceritanya dibuat beda. Ini maksudnya apa? Itu harusnya disebut janggal, saudara. Ya, jadi saya kepengen para mu'alaf itu tolong deh, please. Jadi kalau memang mau mu'alaf saja. Kamu karena kawin, karena menikah, karena kamu mungkin atau apa, karena kamu terlalu cinta sama pacarmu, atau kamu sudah terlanjur bunting misalkan. Katakanlah sejujurnya. Nggak usah aneh-aneh, bakalan ketahuan sama Fatimah, beneran. Makanya si Dongotan itu selalu membuat orang taruh di situ, entar diwawancarai segala macam. Orang kita lihat Dongotan aja dongok, dia Quran aja nggak ngerti. Ya, ini kalau kita libas tentang Qurannya, bisa apa dia? Lo dongok ngumpulin para mu'alaf kayak lo udah tahu aja Quran. Coba tes dulu dong, jangan cuma hanya ngumpulin mu'alaf. Kita tes dulu apa pengetahuan kamu tentang Islam. Apa pengetahuan kamu tentang Quran? Kita tes dulu dong, saudara. Jangan cuma tiap hari cuma ngumpulin orang mu'alaf. Mu'alaf bukan diajari Al-Quran. Yang dibahas apa? Keburukan-keburukan kekristenan. Yang pada akhirnya apa? Ketangkep sama Fatimah di sini kan? Kelihatan janggal nggak mereka? Mengatakan bahwa baru baca Bible sebentar sudah menemukan kejanggalan. Ketika saudara mengatakan membaca baru sedikit Bible sudah menemukan kejanggalan, berarti saudara sudah punya ukuran. Janggal dilihat dari apa? Janggal dilihat dari sudut mana? Nah, gitu saudaraku ya. Jadi cerdas sedikit. Makanya makan daging babi. Biar cerdas, saudara. Lah ini orang sudah biasa makan daging babi, udah tahu itu gak bener. Bohong pula bikin kesaksiannya. Untuk apa, saudara? Kesaksian untuk berbohong untuk tujuannya apa, saudara? Biar diyakini bahwa saya ini dari Kristen gitu. Kok gitu amat?
Cerita apa adanya saja. Kalau namanya kesaksian itu cerita apa adanya. Mungkin nggak terlalu muluk-muluk, saudara. Nggak usah dibilang, saya dulu dari ustazah, saya dulu dari ustadz. Nah, nggak usah, nggak, orang Kristen juga nggak ada yang begitu-gitu kok. Apa saja mengalir. Nah, kayak Muhammad KC. Dia dulu haji, ya emang dia haji. Dulu guru ngaji. Malah ada juga waktu kapan sampai Pak Muhammad KC ke kampung halamannya lagi, nemuin para santri-santrinya, bekas santri-santrinya ditemuin semua. Dikasih duit mereka malah sama Muhammad KC. Coba bayangin saudara. Orang Kristen loh bisa begitu. Coba kalau yang mualaf itu, mau nggak mereka tuh bagi-bagi berkat untuk orang Kristen? Nggak bakal mau. Orang mereka sendiri yang di santri aja, di pesantren saja, sampul Qurannya pada robek-robek katanya. Selalu cari iklan, bikin iklan. Sampulnya sudah pada robek-robek. Kami makan cuman pakai garam doang. Nah, selalu mengenes-ngenes begitu ya. Ngenes-ngenes begitu. Nah, lanjut saudara ya. Alif Lam Ra tidak pernah ada jawaban juga. Nah, tadi saya katakan Al-Fatihah. Kalian jawab tuh, kenapa bisa Al-Fatihah? Itu adalah kejanggalan yang harus diketahui oleh umat Islam. Ya, kita baca lagi nih. Alif Lam Ra. Ini adalahnya ini dalam kurung ya, saya tidak baca ya, karena di dalam ininya juga nggak baca ya. Ini langsung kitabu, ya kan? Disebut kitab yang kami turunkan kepadamu, ya. Nah, terus kemudian dikatakan apa? Supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan. Saya mau tanya, ya, sejak kapan Allah kalian mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang? Sejak kapan? Prosesnya bagaimana? Prosesnya bagaimana, saudara? Ini janggal loh. Kalau saya bilang kalian itu kurang menyelidiki Quran itu kurang detail, saudara. Kurang detail. Banyak banget kejanggalan-kejanggalan dalam Islam. Saya bilang kalau Islam itu cuma hanya tulisan-tulisan doang, gimana? Gak ada maknanya tulisannya. Ini maknanya apa, saudara? Ini cuma tulisan doang gak sih? Alif Lam Ra, kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Ketika orang membaca Quran, apakah umatnya dijamin dia sudah mendapatkan surga? Sudah ada mendapatkan jalan menuju surga, menuju Bapa di surga? Ada? Ada, saudaraku, Muslim? Nggak ada. Terus, nggak konsisten dong kata-katanya ini. Mengapa ini mengatakan bahwa Quran diturunkan ini supaya mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang? Takutnya ini adalah ayat contekan yang mengarah kepada terang Kristus. Takutnya, karena ini kan isi Quran ini kan ayat-ayat yang suka mengkait-kaitkan Injil ya, saudara ya. Bisa jadi kalimat-kalimat Injil bisa tercaplok di sini, bisa jadi. Buktinya Yesus dipaksakan jadi Isa, jadi di sini nih. Alif Lam Ra, ya, nggak tahu kenapa ini Allah menurunkan ayat tanda tanya ini, kita nggak ngerti saudara ya, tujuannya apa. Biar umatnya bingung berarti. Nah, kalau dia dari awal pertama dia sudah berkalimat teka-teki, saudara, bagaimana bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan? Jangan-jangan ini ayat contekan dari mana dicaplok jadi di sini. Karena ini hanya tulisan dan kita tidak pernah tahu konsistensinya si Allah memindahkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang. Nah, ini saudara, sampai di sini paham ya? Teman-teman Kristen paham nggak yang saya bilang? Takutnya nggak paham, saya mesti pelan-pelan ngomongnya bagaimana? Terlalu kenceng kah saya bicara? Teman-teman, kalau saya bicara terlalu kenceng, bilangin biar saya pelankan ya. Ini umat Islam harus mempersoalkan ayat ini, saudara. Ini janggal. Kebanyakan cuman mengklaim tapi nggak ada bukti bahwa Allah itu pernah mengeluarkan manusia dari kegelapan gulita. Orang membaca Quran memang dapat petunjuk. Kita bisa masuk surga? Enggak. Semua Islam sepakat. Insya Allah. Mudah-mudahan. Kan gitu ya. Itu saudara harus renungkan di situ. Ya namanya manusia, Fatimah. Manusia tuh nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu kita bisa pasti ke surga? Nah, kalau manusia memang tidak mengetahui kepastian kita di surga apa di neraka. Tetapi ketika petunjuk itu datang, saudara, ketika Tuhan sudah berkarya kepada kita, itulah kepastiannya. Ngerti maksudnya? Yang saya pertanyakan ini, saudaraku, apa? Bu, di zoom aja. Emang nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Ini sudah kelihatan, saudara? Sudah kelihatan? Ini Quran surat Ibrahim ya, ayat 1. Ini belum saya baca ke bawahnya nih. Ini karena kita harus membuktikan, mereka ini kalau ngomong itu teman-teman, macam kayak pantat itu sama saja, mulut sama pantat itu sama, cuma bisa pret. Mulutnya itu mengeluarkan omong-omongan yang kosong, tidak ada maknanya sama sekali. Kosong saya perhatikan mereka. Kesaksian mereka, kosong. Bualan-bualan mereka, kosong saudara.
Ya, kelihatan ya? Oke, baik. Nah, ini yang saya ajak para mualaf ini ya. Coba pertanyakan, sejak kapan Allah itu sudah melakukan perkara untuk melakukan manusia, untuk mengeluarkan manusia itu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang? Kapan? Allah mengampuni manusia saja belum pernah. Saudaraku Islam, kapan Allah yang kau katakan dia pengampun dan penyayang, kapan dia mengampuni manusia? Kapan dia mengampuni dosa manusia? Kapan? Caranya gimana? Ayo, saya mau tanya sama kalian. Caranya gimana? Oh, caranya kamu harus percaya kepada Allah dan utusannya Nabi Muhammad, Fatimah. Yang jadi persoalan adalah Muhammad ini orang dunia. Dia habis mati saja, nggak ketahuan nasibnya dia bagaimana. Bagaimana kita bisa mempercayainya bahwa dia memegang segala sesuatu yang ada di langit? Ya? Sampai di sini paham, saudara? Alasan kita untuk mempercayai Muhammad itu dari segi mananya, saudara? Beberapa waktu lalu saya udah share ya, Muhammad itu tidak bermujizat di dalam Quran. Muhammad juga tidak mengerti hal yang goib di dalam Quran, saudara. Muhammad juga tidak memiliki kehebatan di dalam Quran, saudara. Kalau hari ini ada orang yang mengatakan Muhammad itu setara dengan Allahnya, waduh, bahaya ini saudara-saudara. Allah saja nggak mengakui Muhammad sebagai orang yang terhebat, bagaimana kalian bisa mempercayakan akhiratnya sama dia? Sementara Al-Quran mengatakan, yang terkemuka di dunia dan akhirat adalah Nabi Isa, bukan Muhammad. Kenapa yang memiliki predikat sejajar dengan Allah itu Muhammad? Itu janggal, saudara. Jadi kalau bicara kejanggalan itu, bicaranya harus ada isi, dan kita juga bisa membuktikannya, saudara. Baca Al-Imran ayat 45. Siapa yang terkemuka di dunia dan akhirat? Muhammad atau Isa? Kok kau tiap hari menyanjung-nyanjung namanya Muhammad? Orang yang dipuji-puji misalnya, kita bersyukur bangsa negara Indonesia ini telah menang melalui pemerintahan Pak Soekarno misalkan. Kita memuji-muji Pak Soekarno. Kenapa? Pak Soekarno, dia punya dedikasi tentang negara ini dulunya. Dia berjasa untuk negara ini, saudara. Yang kita persoalannya, Muhammad ini punya jasa apa untuk manusia, saudara? Dilihat dari apanya? Bermujizat tidak, suci juga tidak. Kok dimulia-muliakan? Mulianya dari mana? Hah? Coba Islam, tunjukkan kepada saya. Kemuliaan Muhammad di bagian mana? Tunjukkan kepada saya. Saudara, saya bicara keras gini bukan membenci saudaraku Islam ya. Ini demi kebaikan saudara sendiri. Ini demi kebaikan untuk akhirat saudara sendiri. Kalau hari ini Fatimah bicara seperti ini, kalau saudara mengatakan saya salah, silakan naik tunjukkan kesalahan saya di mana. Tapi, kalau ternyata kata-kata saya benar, masihkah saudara hari ini mati-matian jungkir balik memuliakan Muhammad daripada memuliakan Nabi Isa? Kalau saudara memuliakan Muhammad lebih daripada Nabi Isa, ini saya nggak ngomongin Yesus ya. Saya ngomongin Nabi Isa. Nabi Isa dengan Muhammad saja jauh lebih tinggi Isa daripada Muhammad. Lalu saudara punya alasan untuk menyanjung Muhammad, itu alasannya apa? Karena dia Nabi terakhir, Fatimah. No, tunggu dulu. Tunggu dulu. Jangan-jangan saudara, ini orang ya sebenarnya cuma hanya rasul atau mungkin cuma hanya sekedar murid atau orang yang mendapatkan informasi kemudian dia tidak lain daripada guru-guru yang bisa mengajar. Bisa kan? Seperti itu. Kenapa dia harus dikatakan nabi? Nah, lalu kemudian kita lihat daripada sisi Muhammad, saudara. Yang namanya rasul pun atau yang namanya guru sekalipun, dia harus menunjukkan kepribadiannya lebih mulia daripada muridnya, betul? Bukan justru seenak jidatnya mentang-mentang dia jadi rasul, mentang-mentang dia jadi nabi, dia segala perlakuan buruknya dianggap maksum semua. Ya nggak bisa begitu. Ini cerita nabi dari mana ini kalau kayak begini modelnya? Kamu lihat dong Fatimah. Lihat tuh Sulaiman. Itu istrinya banyak, kamu lihat dong sejarahnya. Kamu lihat juga tuh Daud. Sejarahnya Daud sebelum dipakai Tuhan, dia melakukan bergelimang harta sebagai raja, sebagai panglima dulu. Kemudian sebagai raja, ketika dia menjadi raja, punya banyak selir. Itu karena Tuhan belum pakai. Ketika Tuhan pakai, jangankan selir-selir. Ya, dia berzina dengan orang saja, langsung ditegur sama Tuhan. Melalui Nabi Yonatan. Ya, persoalannya adalah ketika si Muhammad kedapatan meniduri babunya Hafsah, apa yang terjadi? Malah diturunkan ayat, dikasih cap halal sama Allah. Ini benar apa enggak, saudara? Hah, ya? Jadi saudara jangan setiap kali ada kesalahan yang dilakukan Muhammad, kalian larinya ke kitab kami. Gimana sih?
Kalian nggak tahu kitab kami. Salomo itu raja. Ya menurut kalian Salomo jadi Sulaiman, jadi nabi. Salah sambung nggak? Salah sambung. Sejak kapan Salomo itu jadi nabi? Sejak Islam. Nah, masa orang udah almarhum ribuan tahun langsung tiba-tiba dimualafkan sama si Muhammad? Aneh kan? Islam ini banyak nggak taunya, saudara. Ada Fir'aun itu apa? Menurut Islam dikiranya Fir'aun itu cuma satu, saudara. Nama. Coba bayangkan. Ini kesalahan-kesalahan sejarah yang harusnya ditelusuri para ilmuwan Islam sama para anak-anak yang masuk ke fakultas Islam. Harusnya mereka tuh menyelidiki di bagian ini. Ini ada kesalahan sejarah. Kalau anak mahasiswa masih ngomong Al-Quran itu bukan kitab sejarah, Fatimah. Kasihan deh lo anak mahasiswa gini hari. Masa logika lo ambiar tiba-tiba jadi Islam? Untuk anak mahasiswa, sampai di mana lo punya pengetahuan? Sebuah cerita itu bukan sejarah. Berarti dongeng dong. Atau nyontek. Nah, ini saudara. Masa anak-anak mahasiswa nggak bisa ngebedain mana yang wahyu, mana yang sejarah, saudara. Kalau Nabi Isa dipaksakan jadi Yesus, saudara, maka saudara harus siap berhadapan dengan umat Kristen. Jadi kalau misalkan umat Islam memasakkan bahwa Isa itu adalah Yesus Tuhan kami, kalian harus berhadapan dengan kami. Kalian harus siap kami gugat. Ngerti? Kenapa kami yang wajib menggugat kalian? Ya iya, kamu kitabnya belakangan. Duluan mana Kristen dengan Islam? Duluan mana? Ayo. Duluan mana? Kristen apa Islam? Makanya ya, ini Nabi kamu harus pertanyakan. Ya Allah, kamu juga harus pertanyakan. Kalau pengen membuat agama baru, jangan kait-kaitkan dengan keyakinan orang biar nggak kisruh dunia ini. Itu loh, lihat kamu kayak orang Hindu, kayak orang Buddha, kayak orang Konghucu. Biarpun mungkin ceritanya agak mirip-mirip dengan Alkitab, tapi mereka tuh nggak ngerecokin kitab kami. Mereka nggak memaksakan bahwa Brahmana itu adalah Yesus, enggak. Mereka nggak paksakan itu. Ini kalian itu loh, Isa paksakan jadi Yesus. Kalian harus siap berhadapan dengan kami umat Kristen. Makanya kami siap menggugat kalian. Ayo, mau apa kalian, Slim? Duluan mana Kristen dengan Islam? Duluan mana Injil dengan Al-Quran? Tapi kan yang diimani umat Islam Al-Quran itu yang disebut Injil itu bukan kitab kamu, Fatimah, bukan kitabnya Oten. Oh, lebih bagus kalau begitu. Jangan lagi kalian paksakan bahwa Yesus Tuhan kami, kalian paksakan jadi Isa. Siap? Siap? Jangan lagi kalau ditanya tentang Muhammad, kenapa poligami, langsung lari ke Salomo itu raja dalam kitab Taurat kami. Jangan sampai ke situ lagi, bisa? Kalau ditanya ini Muhammad ini siapa sih? Nabi, beneran. Itu kamu lihat di dalam Ulangan 18 ayat 18. Nah, coba gimana coba? Mau cari kenabian Muhammad, minta tolong sama kitab kami. Harusnya kalian minta tolong sama kitab kamu yang dalam Quran juga, yang Injil yang kamu imani yang mana? Di kitab Apokrif. Atau kitabnya Barnabas. Nah, itu Slim, mati kutu nggak kalian? Kebanyakan nggak tahu, tapi sok tahunya luar biasa, saudara Islam ini. Gaya bicaranya pun songong, saudara. Memperolok-olok iman Kristen. Banyak kejanggalan di kitab kamu. Matamu itu lihat dulu. Kamu berhadapan dulu dengan kami di sini. Jangan cuma hanya ngomong kejanggalan-kejanggalan. Ayo kita buka. Kita singkap kitab kamu. Ya disebut kejanggalan. Dari kesistematisan Quran kamu saja. Udah penyok, saudara. Sudah penyok kitab kamu. Mau nyaingi kitab kami. Nah, kalau dari segi akademis, saudara, pasti dalam penyandingan untuk saudara mengukur sebuah kitab itu dari situ. Nah, sampai di sini paham? Saudaraku Islam. Masa kitab penyempurna isinya malah amburadul nggak jelas begitu? Narasi katanya Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan. Sejak kapan Allah itu mengeluarkan manusia dari kegelapan? Sejak kapan Allah itu mengampuni dosa manusia? Bagaimana caranya? Nah, itu kami pertanyakan. Apakah Allah turun ke dunia? Dia mengatakan, aku telah mengampuni dosamu. Apakah begitu? Enggak, tulisan-tulisan doang. Jadi, kenapa kita harus mati-matian bahwa Allah yang disembah umat Islam adalah Tuhan yang benar? Untuk apa kita bisa mati-matian begitu? Ya kita ya pokoknya harus percaya sama Muhammad lah. Muhammad itu kan utusannya, Fatimah. Itu harus kamu pertanyakan. Coba kamu lihat kejanggalan lagi dalam hadis. Riwayat pertama kali Muhammad mendapatkan wahyu. Ayo Muhammad, di sini ada yang masuk. Bergabung dengan saya kasih dalilnya, saya suruh kalian baca sendiri. Jangan suruh saya yang baca. Nanti kalau misalnya baca, terus masalahnya apa? Kebiasaannya begitu ya Islam ya. Nanti akan saya kasih tahu kesalahannya di mana. Ayo naik sini. Mualaf ada yang punya nyali nggak naik sini? Kok masa ujuk-ujuk mau percaya Muhammad? Diuji dulu di Muhammad ini beneran nabi utusan Tuhan, apa nabi palsu? Harus kita cari tahu dulu, saudara. Untuk apa kita ujuk-ujuk percaya sama Muhammad? Apa alasannya? Apa kelebihannya Muhammad? Menjadi teladan seorang wanita juga nggak bisa dia.
Yang namanya dia netral untuk menjadi teladan laki-laki dan perempuan, sifatnya harus netral, saudara. Jangan cuma hanya laki-laki boleh menikah lebih daripada satu, perempuan nggak boleh. Apaan kayak gitu? Mewakili nggak tentang harga diri laki-laki dan perempuan? Mewakili nggak si Muhammad? Enggak. Al-Quran tidak pernah menjelaskan kesalahan-kesalahan laki-laki, tapi sudah mempersekusi perempuan, merendahkan martabat perempuan dalam Quran. Nah, ini Allah saja udah nggak netral, apalagi Nabi kalian. Bagaimana kita bisa ujuk-ujuk harus mempercaya Muhammad adalah Nabi terakhir, Nabi sempurna, Nabi mulia, saudara? Ini bagaimana? Cara kalian itu menganalisa bagaimana? Mukalap. Heran saya. Ada gitu kesaksian-kesaksian mulap yang aneh-aneh kayak gitu, saudara. Makanya saya bilang sini saya akan bantu kalian untuk uji, saudara. Supaya kalian tahu kebenaran, ya, masuk di room saya, akan saya bantu bagaimana cara menganalisa Quran itu benar apa enggak. Bagaimana cara menganalisa Muhammad ini beneran suci apa enggak. Selama kalian itu tidak punya bukti, saudara, Muhammad itu memiliki kriteria yang dimuliakan oleh para wanita dan para pria. Enggak ada. Di bagian mana? Kita bicara dalil. Ayo bos, ada yang mau naik enggak nih para mukalaf? Busat dah. Saudara, penonton saya ini banyak Islam loh sekarang. Semakin hari saya perhatikan banyak Islamnya, saudara. Ya, tadinya cuma hanya beberapa, lama-lama, seru juga mungkin kali gitu ya. Ini Fatimah ini orang murtadin ternyata, dari Muslim dia ternyata. Omongannya benar juga tapi ya, nggak bisa kita gugat. Kalau sudah begitu, saudara, ya sudah jujur-jujur saja. Saya nggak bakalan liar kok. Saya ini sudah jinak. Silakan naik di sini. Saya kalau ketemu dengan Muslim sopan, saya akan sopan. Tapi kalau kamu sudah kurang ajar, ya jangan salahkan saya, saudara. Ngomong maki-maki akan saya zoom di sini, saya perhatikan di sini. Ya, silakan. Saya udah menjadi orang Kristen, saya berbeda dengan dulu, saudara. Kalian duding-duding, bisa saya duding balik, bisa saya banting, saudara. Tapi sekarang saya nggak gitu. Ya, saya belajar bagaimana sabar. Mungkin walaupun cara bicara saya mungkin masih ada rada sedikit kasar, saudara. Tapi menurut saya pribadi, saya sudah mendapatkan kesabaran banyak. Saya tuh bisa cengeng, saya bisa nangis, saya bisa apa itu sekarang. Nah dulu jangan coba-coba, lu ngomong apa, gue sikat lu. Tapi benar-benar ujian di dalam Tuhan, ujian ketika mengikut Kristus, teman-teman. Kita ini seperti diolah, kita akan mendapatkan orang-orang yang bagaimana untuk menyerang mental kita. Itu saya belajar, saya kesabaran, saudara. Saya tidak belajar melawan, paling saya hanya bisa menangis. Nah itu, saudara, itulah saya. Nah, ya. Oke, ini sudah ada Pak King David. Salam Pak King, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak King. Ya. Ya, selamat malam. Jelas ya suara saya ya. Jelas. Oh iya, bagus dah. Apa ini topik kita, Bu? Ya, topiknya katanya tadi si mualaf itu apa dia mendapatkan kejanggalan. Baru baca Bible sedikit sudah mendapatkan kejanggalan. Dan dirinya udah pernah pelayanan. Ya, itu dia nggak jelas. Mungkin videonya selesaikan dulu ya Pak ya? Belum? Iya, habisin dulu. Belum. Habisin dulu. Kita lanjutkan ya. Oke, sekarang ini sudah disiapkan sertifikatnya. Tessa nanti tinggal baca dari sini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang Kristen bahasa Allahnya udah fasih banget. Kok bisa begitu? Ini mah bukan, ini mah settingan ini. Ulang, Bu. Ulang ya. Ulang. Ini sudah disiapkan sertifikatnya. Tessa nanti tinggal baca dari sini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1000% mah ini Islam dari kecil, Bu. Islam dari kecil ini, aduh kalian Dia punya kalimatnya aja tuh, fasih banget. Jadi kalau Islam itu kayaknya kalau bohong itu kayak wajar gitu ya Pak ya? Iya. Aduh, ampun dah. Terus Bu, lanjut. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Ya. Dengan ini saya Tesalonika Anastasia. Langsung. Agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun, di hadapan pembimbing dan para saksi yang telah melepaskan agama yang semula dianut dan selanjutnya memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, sekarang Tessa tangan kanannya tunjuk ke atas ini. Ya, ini adalah lambang tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Ya. Ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha ilaha illallah illallah. Orang si dongo terajib illallah
Dia malah ilallah, malah lebih pasti ceweknya. Teman-teman, kalau ciri-ciri penyebutan fasih Allahnya itu, dia ketahuan dari Islam apa enggak itu penyebutan Allahnya, Iya. teman-teman. Saya aja Betul. masih Allahnya, saya masih fasih kok saya. Iya. Ya, karena saya dari Islam, gitu loh. Betul. Jadi Lanjut, itu lanjut. bener-bener ngibul banget. Hadu Ngibul Wa nih. asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah, selain Allah. dan aku bersaksi Pasti dia daripada si Dongki. Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, saya sudah Muslim. Utusan Allah. Wow. Aduh, selain paling demen banget sih kalian tuh gini. Sebentar ya Pak King ya, maaf ya. Saya ini dulu sebentar ya. Lanjut, lanjut, apa? Selain Lanjut, lanjut. kalian nggak usah kita orang Kristen bukan kepanasan ya lihat orang mualaf tuh enggak. Ya. Lihat perlakuan umat Islam ya tiap hari aja bikin risih, betul nggak Pak? Betul. Jadi kalau buat apa kalian pamer-pamer mualaf seolah kita loh, ini apa keuntungannya orang Kristen, Pak? Apa keuntungannya orang Kristen, dia mau masuk Kristen, mau orang banyak, mau sedikit berkurang, apa untungnya kita? Nggak ada untungnya sama sekali. Nggak ada. Iya kan? Makanya apa yang dibanggakan ketika dia mualaf, kita melihat pesantrennya tiap hari kasusnya percabulan saja. Ustadz aja kasusnya percabulan saja. Ini lagi nih, kayak begini nih, yang dibanggakan kalian. Ini hanya di Islam nih. Kristen ada nggak kayak gini nih ya? Kasih lihat ya. Sorry. Bukan. Oh ini nih. Nih teman-teman. Coba nih. Mana suaranya ini? Nih. Ini Kamis, tepatnya tanggal 14 Maret 2024, hari ketiga puasa di bulan suci Ramadan. Nah, kami semua berkumpul di rumahnya Haji Asriku Taklala. Angka mana nih anggota-anggota Adeh Madepung? Ada Haji Suma, ada Haji Mirna, ada Wang. Nah, ini Kakak Bahar, ada juga namanya Haji Eka, ada namanya Mama Sonia. Bye-bye semua dulu, bye-bye. Ada Ini kan lekong semua kan? Lekong kan? Lekong. Ini perkumpulan lekong. Ini hanya Islam yang bisa begini, saudara. Kamu masuk Kristen emang boleh begini, model kayak gini? Boleh? Nggak boleh, saudara. Kamu kalau jadi laki-laki, harus laki-laki beneran, harus bertobat. Kalau enggak ya di itu dulu ya, dikasih pengarahan dulu. Nggak ada namanya dalam iman Kristen itu kamu boleh lekong. Nggak boleh. Aduh, kocak banget deh. Apa yang dibangga dalam Islam? Coba lanjut Pak, silakan. Udah selesai itu. Udah Pak. Ya memang kalau kita lihat kan Dongki Tan ini hampir setiap bulan ya. Lalu katanya ada orang yang bersandar di kantornya dia. Saya juga mengikuti ini dan lihat juga hari ini di channelnya Bu Fatima ini, cara dia mengucap kata Allah itu pasti banget. Pasti banget ya. Pasti. Kalau kita pengen tahu dia Kristen atau enggak Kristen itu dari kalimat-kalimat yang diucapkan. Kalau orang asli Islam, pasti dia punya lafal katanya itu benar-benar kental. Karena dilatih sejak kecil. Dan itu terus-menerus setiap hari kan. Baik dalam sholatnya, dalam pengucapan mereka tuh memang kental. Nah, kalau orang Kristen baru, dia tidak akan mengucapkan seperti itu. Kalimatnya itu, nggak mungkin. Jadi menurut saya ini, praduga saya ini adalah, ini settingan. Supaya kelihatan tuh benar kan banyak yang tertarik dengan Islam, banyak orang mau masuk Islam jadi mualaf karena Islam itu adalah kebenaran. Itu kan strategi mereka untuk menjaring jiwa datang percaya kepada Islam. Ya silakan aja, nggak ada masalah buat kita juga kok. Seandainya pun dia itu orang Kristen sungguh-sungguh percaya kesebenarnya, nggak ada masalah. Silakan aja. Ini benar juga nih Pak King, ini benar juga nih. Nah, Segampang itukah Dongki Tan mensyahadatkan umat? Apa jabatannya yang diberikan oleh majelis ulama di Kristen harus pendeta yang diurapi oleh sinode yang dapat membaptis? Iya betul. Makanya kayak Muhammad jadi nabi juga nggak jelas dari mana juntrungannya itu. ya terlalu mudah. Terlalu mudah. Ya, jadi memang ya ini kan cara mereka untuk menjaring jiwa supaya banyak yang mengikuti dan kelihatan promosinya berhasil dan Dongki Tan ini kan pasti dapat kepeng banyak dari cara-cara dia bernarasi di dunia YouTube ini. Dan ingin juga memberitahu kepada orang Kristen bahwa ini benar banyak yang mualaf. Makanya banyak anak buahnya Dongki Tan ini kalau masuk di LC, Dongki Tan itu dipuja-puja hebat,
Ya, Kodondi itu hebat begini-begini bla 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 bla. Tapi menurut saya sih tadi ini satu bukti nyata, dan sebelumnya itu kan ada si Arum yang Ya, dimualafkan Arum. mereka pun Ya, betul. itu padahal Muslim sejak bayi, ngaku pendeta hebat, ya akhirnya ketahuan dia Muslim sejak kecil. Jadi artinya sejak lahir dia sudah Muslim, brojol sudah teriaknya Allahu Akbar, sudah Muslim, tapi ngaku seorang pendeta. Nah setelah ketahuan mereka main sandiwara. Sama ini kayak tadi juga sandiwara, bikin surat begini bla bla bla. Tapi cara pengucapannya malah lebih fasih yang mau disahadatkan daripada si Dongki. Nah ini Dongki kalau nonton ini malu loh. Dongkitan Ya. baru Kristennya berapa tahun? Dia 6 tahun apa 10 tahun apa berapa tahun? Ini tadi katanya baru 2 tahun, tapi udah pasti. Iya, Gimana fasih. dong? Bagaimana coba Katanya ceritanya? udah 2 tahun ninggalin Kristen, baru sahadat. Baru sahadat depannya di Sidongotan. Berarti baru dong Islamnya. Betul. Kok udah Jadi fasih? gini, kalau menurut saya ya Bu ya, kalau orang benar-benar tahu iman Kristen dan pelajari Alkitab yang 31.171 ayat, kan banyak sekali. Kalau dia pelajari dengan benar, dia baca secara runtut dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 1 sampai 21, berulang-ulang dia baca, saya yakin dia nggak akan pindah kemana-mana. Dia akan terkagum-kagum dengan Alkitab ini. Sebab Alkitab ini semakin diselidiki, semakin kita mengenal siapa dia. Semakin kita dibukakan kebenaran. Karena Roh Kudus, Bapa di surga memberikan Roh Kudus, Roh Allah itu, yang memberikan kepada kita, umat Tuhan itu bimbingan untuk mengenal kebenaran. Tetapi bagi kita juga harus punya tanggapan, harus punya respon. Ketika Roh Kudus berbicara, kita harus responi. Ya, mula-mula dengan kalimat yang pendek, berbicara secara kecil di hati kita. Apakah kita nurut apa enggak? Semakin kita nurut kata-kata itu, semakin ketika dia bicara kita dengar dan kita ikuti, semakin hari frekuensi suaranya makin jelas. Sama dengan kita buka radio. Kalau kita buka radio, frekuensinya belum jelas, itu kresek-kresek. Betul nggak? Storing. Kita nggak dengar jelas apa yang dibicarakan itu. Tapi semakin kita tuning benar dan dapat benar gelombang yang pas, maka kita akan mendengar suara orang yang berbicara itu secara jernih. Demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu berbicara di hati manusia, tapi manusia mau nanggap apa enggak. Kalau kita meresponi, maka setiap hari kita akan tahu, oh ini dia lagi bicara sama saya. Oh ini dia lagi ingatin saya gini. Itu Roh Kudus luar biasa. Dan itu kita nggak bisa hanya cerita di mulut aja, tapi kita harus nikmati benar-benar Roh Kudus itu hadir. Nah, apa itu Roh Kudus dalam iman Kristen? Roh Kudus dalam iman Kristen adalah pribadi. Bukan sekedar kuasa, tapi pribadi. Dia bisa bicara. Dia bisa berduka karena kita menolak dia. Dia bisa berduka karena kita melawan perintah-perintahnya. Karena itu Roh Kudus sebut pribadi. Ya, dalam Alkitab Roh Kudus itu berbicara, bisa berbicara. Ya, dalilnya di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang kedua. Bahwa Roh Kudus itu bicara kepada manusia. Kemudian Roh Kudus itu mengajar kepada manusia yang percaya. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Roh Kudus itu mengajar. Kemudian Roh Kudus dapat berduka cita. Tadi saya katakan Roh Kudus dapat berduka cita karena kita melawan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Ya, jadi yang pertama Kisah Rasul 13 ayat yang kedua. Kalau Bu Fat mau baca silakan. Kisah Rasul 13 ayat 2. Silakan. Kisah Ya, Rasul Kisah 13 Rasul. ayat 2. 13 tanda bagi 2. Kisah 13 ayat 2. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi, 2 ya. Yang Dua dua, ya? dua, Bu. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Loh, Roh Kudus apa dikatakan tadi? Khusus Sementara orang itu sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus berkata. Dia berbicara kepada kita. Ya. Lalu kalau orang yang belum mengalami Roh Kudus, pasti dia tanda tanya, kapan Roh Kudus bicara? Bagaimana cara dia bicara? Ya karena kamu nggak ajak dia bicara. Kamu belum percaya, gimana? Kamu harus undang dia masuk dalam hidupmu, berkuasa atas hidupmu.
mengambil otoritas dalam hidupmu, yang mengendalikan hidupmu, baru dia bicara. Roh Kudus itu sangat sopan, tertib. Ya. Kemudian kita lihat Roh Kudus itu mengajar, Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Kalau tadi Roh Kudus berkata-kata, berbicara. Sekarang Roh Kudus mengajar. Coba Bu, buka Bu. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Bu Fatimah apa ada di tempat? Ya ini lagi, ini Pak. Oh silakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jelas kan? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Apa yang dikatakan itu, ya? Akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu mengajar, berbicara, membimbing, dan juga dapat berduka cita. Efesus 4 ayat 30. Coba kita buka Efesus 4 ayat 30. Jadi ini dalil-dalilnya benar ada di dalam Alkitab. Bukan bicara kosong. Efesus 4 ayat yang ke-30. Efesus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, jangan kita mendukakan Roh Kudus. Bukankah ada di ayat-ayat Alkitab yang lain mengatakan Allah menyesal? Ada kan? Iya, betul. Kok bisa Allah menyesal? Allah kan bukan manusia. Iya, dia berbicara supaya manusia mengerti. Bukan Allah menyesal seperti manusia. Enggak. Dia berduka. Karena kita melawan perintah-perintahnya, dia berduka. Ibaratnya manusia itu menyesal. Aduh, tahu begini ngapain gue utus lu ke sana? Lu bukan benar, malah tambah gak benar. Ya kan? Jadi roh Allah itu berduka. Kenapa manusia selalu melawan perintah-perintahnya? Berduka. Ya kan? Tuhan sudah bilang, musnahkan Saul, bangsa Amalek ini tumpaskan semua. Saul enggak. Ternak-ternak yang tambun-tambun diambil. Karena katanya ini mau nanti dipersembahkan kepada Elohim. Ya. Orang-orangnya yang bagus-bagus ditahan. Tuhan berduka. Tuhan menyesal. Lalu orang Islam baca ayat itu. Oh Tuhan kok bisa menyesal? Lah dia berbahasa secara manusia. Dia ngomong sama manusia supaya manusia mengerti. Menyesal bukan menyesal seperti kita menyesal. Bukan. Dia itu sebenarnya berduka karena perbuatan kita yang jahat itu. Jadi itu Roh Kudus adalah pribadi. Dia bisa berduka seperti kita, seperti Bu Fat bilang tadi, dia juga bisa menangis. Dia hatinya itu begitu masyhul sekali ya. Sangat peka sekali gitu loh. Melihat perbuatan-perbuatan manusia yang jahat. Nah, Roh Kudus adalah siapa? Roh Kudus itu Roh Allah itu sendiri. Ya, Roh Allah, Roh Kudus bukan makhluk ciptaan. Tapi Roh Allah. Itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 5, ayat 3 dan ayat 4. Jadi, Roh Kudus itu bukan ciptaan. Saudara, bukan ciptaan. Ya, kalau kita berdusta kepada Roh Kudus, itu sama dengan berdusta kepada Allah. Itu Kisah Para Rasul 5, ayat 3 dan 4. Sama seperti Ananias dan Safira kan, yang berdusta ketika mereka menjual tanah, mereka mati di tempat. Karena mereka mendustai Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Mereka mati di tempat, saudara. Ya, jadi jangan suka mendustai Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus berkali-kali. Nah, ini bedanya Pak King. Ya. Kalau di dalam Tuhan ini kan, maksudnya yang membunuh itu Tuhan sendiri gitu loh, bukan manusia yang disuruh dibunuh. Kuasa Tuhan sendiri yang mematikan manusia itu gitu ya. Kalau Islam, gimana itu yang murtad itu, yang si penulis Quran yang murtad itu malah dibunuh tuh, gimana tuh? Ya itu, memang beda ya kan, ajarannya juga beda. Jadi sekali lagi, Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. Nah kita lihat, Roh Kudus adalah bagian dari Tritunggal. Dalam iman Kristen, Allah itu Esa, satu. Tetapi menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Yaitu Bapa, Anak, yang kita kenal Yesus Kristus, turun menjadi manusia. Kemudian ada Roh Kudus yang diutus untuk tinggal bersama dengan kita. Nah ketiganya setara, kekal, satu hakikat, satu esensi, yaitu ilahi. Nah, pekerjaan Roh Kudus. Apa pekerjaan Roh Kudus? Menginsafkan manusia. Yohanes 16, ayat yang ke-8. Coba dibaca, Bu. Yohanes 16, ayat yang ke-8.
Yohanes 16 Dan ayat kalau 8. ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, dia akan menginsafkan orang akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Jadi luar biasa Roh Kudus, saudara. Ya, Roh Kudus masih ada sampai hari ini. Belum diangkat Tuhan. Masih ada bersama orang percaya. Ya. Kemudian Roh Kudus itu melahirbarukan atau kelahiran baru. Setiap orang yang percaya dilahirkan baru. Yohanes 3 ayat yang ke-5. Manusia lahir baru oleh Roh Allah, Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus berdiam dalam orang percaya. Ya, Roh Kudus berdiam dalam orang percaya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Coba Bu. 1 Korintus 6 ayat 19. Benar nggak Roh Kudus berdiam di dalam orang percaya? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam Nah. kamu? Roh Kudus yang Nah. kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita. Makanya tubuh ini adalah bait Allah, jangan dikotori dengan perzinahan, jangan dikotori dengan minuman keras, jangan dikotori dengan asap rokok, jangan dikotori dengan hal-hal yang mendukakan Tuhan dan Roh Kudus. Itu loh saudara, tubuh ini bait Allah, di mana Roh Kudus berdiam di dalam tubuh kita, maka kita harus jaga tubuh ini sebaik-baiknya. Karena ada dalilnya. Kemudian Roh Kudus itu membimbing dan mengajar orang percaya. Yohanes 16 ayat 13. Ya, Roh Kudus membimbing dan mengajar orang percaya, memimpin kepada seluruh kebenaran. Apa itu Yohanes kebenaran? 16, Firman Yohanes Allah. 16 ya? Yohanes 16 ayat 13. 16-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci. Kok Lukas sih? Yohanes tadi ya? Yohanes 16-13. Ya, Yohanes 16-13. Tetapi apabila Yohanes. ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tuh. Roh Kudus tidak berkata dari diri dia sendiri, tapi apa yang dia dengar dari Bapa, dari Allah itu sendiri. Dan itu yang dikatakan kepada kita. Yang memimpin kepada kita kepada seluruh kebenaran. Nah, apa itu kebenaran? Ya, firman Allah adalah kebenaran. Allah itu adalah kebenaran. Kemudian Roh Kudus memberi karunia rohani. 1 Korintus 12 untuk membangun tubuh Kristus. Kemudian Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu apa? Memberi damai kepada kita. Kalau ada Roh Kudus, kita punya damai, sejahtera, dan sukacita. Ya, mengubah karakter kita dari yang jahat menjadi yang baik, dari yang buruk menjadi yang baik. Itu Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah-buah roh itu, kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan lain sebagainya. Itulah buah roh dalam hidup kita. Harus ada Galatia itu. 5 ayat berapa tadi Pak? 22 dan 23. Oh, 20. Aduh. Galatia 5, 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada 9 buah roh yang harus ada dalam hidup kita. Pertanyaannya Pak, pertanyaannya, di dalam Quran yang kita penyempurna ini ada lebih begini nggak? Kagak ada, Bu. Malah perangilah orang yang memerangi kamu. Perangilah. Tawuran terus ya. Ya beda. Generasi Beda tawuran, kelas, Pak. Bu. Generasi tawuran. Nah, itu dia. Jadi, kalau kita simpulkan Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi, yaitu Allah itu sendiri, yang bekerja di dalam manusia, yang percaya kepadanya. Ya, ini bukan sekedar teori, tetapi benar-benar Roh Kudus itu hadir dan hidup dan aktif dalam kehidupan orang percaya. Saudara, saya saksikan sendiri ya kepada Anda. Satu ketika, saudara, istri saya berkunjung ke rumah teman, seseorang teman, karena teman itu membawa satu paket barang dari Singapura. Nah, itu mungkin 20 tahun yang lalu. Masih ada taksi presiden yang warnanya kuning itu ya, Bu ya. Nah, ketika teman saya ini pulang dari Singapura, dia membawa sebuah paket yang saya titip kepada dia untuk beli. Pakai uang dia dulu di Singapura, nanti saya gantikan setelah sampai di Indonesia. Nah, setelah dia tiba di Indonesia, dia telepon saya, suruh ambil.
Saya waktu itu posisinya lagi di kantor, lagi kerja. Jadi istri saya di rumah, saya bilang tolong pergi ambil barang itu. Nah, ketika istri saya pergi ambil barang itu, dia naik kendaraan umum, yaitu taksi. Ya, taksi kuning itu. Nah, setelah dia selesai dari sana pulang, rupanya barang yang sekantong itu, sepaket itu ditaruh di bagasi mobil taksi kuning itu. Nah, setelah pulang, sampai di rumah, istri saya turun dari mobil, sudah dia lupa itu barang yang ada di bagasi itu. Dia turun, lenggang kangkung, jalan saja, ya, urusan-urusan rumah tangga, dia lupa itu barang. Nah, setelah saya pulang kantor, saya nanya dong barang itu mana. Baru dia terkaget-kaget bahwa barang itu ketinggalan di taksi itu. Nah, sekarang nomor lambung taksinya berapa? Dan taksi itu kan 24 jam waktu itu kan berjalan, tinggal penggantian sopir kan. Ganti sopir sekian jam, ganti sopir sekian jam, A+ gitu. Nah, pada waktu orang itu antar ke rumah saya, barang itu ada di bagasi, dia pulang ke poolnya dia, maksudnya mau ganti sopir lainnya akan membawa mobil itu. Tapi dalam kesaksian dia setelah ketemu saya ya, dia hari itu pengen cuci mobil. Padahal jarang sekali dia mau cuci mobil. Biasa mereka begitu pergantian sopir, kasih aja mobil itu. Urusan sopir yang lain dong. Tapi hari itu dia cuci mobil. Waktu dia cuci mobil, dia buka bagasi, dia lihat ada sepaket barang di bagasi mobilnya ini, presiden taksi ini. Lalu dia ingat-ingat, terakhir dia antar kemana? Oh, ke perumahan ini. Nah, saya waktu tanya dia jam berapa? Jam sekian. Itu saya lagi berlutut berdoa. Ketika saya berlutut berdoa, ada suara yang bilang di dalam hati saya, ya, sebentar juga dia antar kembali itu barang. Nggak lewat jam 7 malam. Nah, istri saya waktu itu dalam keadaan yang stres, takut, dan lain sebagainya, dia pergi cari itu taksi di tengah hujan lebat. Semua taksi dia tahan, nanya satu-satu, tapi kan nggak tahu nomor lambungnya, Bu. Nomor lambung berapa itu taksi. Ya percuma dong taksi itu ditahan satu-satu pun, sopirnya pasti bilang nggak tahu. Nah, akhirnya dikembali ke rumah, saya bilang, sudah, tenang saja, makan, ya kalau memang barang itu kembali, ya kembali. Tapi ya ada suara bilang barang itu nggak lewat jam 7. Artinya jam 7 malam. Nah, ketika kita lagi santai di rumah, tiba-tiba ada yang gedor pintu. Saya langsung respon, Bu, langsung bilang, itu orangnya. Padahal nggak ada yang kasih tahu saya itu orangnya. Tapi sudah dikasih tahu yang tadi, itu orangnya. Saya lihat jamnya, belum lewat jam 7. Dan orangnya datang. Dan antar itu barang. Bayangkan, Bu. Kalau bukan mujizat Tuhan, kalau bukan kuasa Tuhan, Roh Kudus, ya mustahil. Orang barang itu bernilai cukup lumayan. Ya, 20 tahun yang lalu lumayan, Bu. Harganya itu. Wah, dahsyat sekali ya. Kuasa Dan Tuhan. orang itu antar, saya tanya, ya itu dia cerita, jam sekian saya didesak untuk cuci mobil. Suara hatinya mau cuci mobil. Padahal dia tidak pernah cuci mobil. Waktu dia cuci buka bagasi mobilnya itu, dia lihat barang itu. Dan dia ingat akhirnya, oh ibu yang saya antar ke perumahan ini. Dan dia malam-malam antar itu barang pakai sepeda motor. Bayangkan. Kalau bukan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, nggak mungkin. Dan itu nggak pernah saya lupakan seumur hidup saya. Bahwa suara itu bilang, nggak lewat jam 7. Dan benar dia datang, tidak lewat jam 7 malam. Tepat dia datang ke rumah saya. Nah, itu yang saya bilang. Roh Kudus itu hidup dan bisa berbicara. Tergantung kita mau ajak dia bicara apa enggak. Ya. Kadang-kadang, Bu, ketika hamba Tuhan, misalnya saya dengar khotbah hamba Tuhan, tidak langsung ke gereja, tapi mungkin di rumah saya sendiri. Saya begitu mendengar hamba Tuhan itu bernyanyi lagu yang biasa dan bukan penyanyi top. Hamba Tuhan biasa, menyanyi lagu biasa, lagu gereja, itu bisa menjamah hati saya, Bu. Bisa keluar air mata nangis sampai ngomong pun nggak bisa. Itulah karya Roh Kudus. Ya, karya Roh Kudus itu luar biasa. Banyak Roh Kudus itu sekali benar-benar juga hidup. seperti Pak King tuh mengalami hal-hal yang luar biasa. Roh Kudus tuh berbicara kepada kita. Belum lagi menjamah, mengingatkan dosa kita pada saat saya perjamuan kudus, teman-teman. Saya nggak tahu kenapa itu. Saya tiba-tiba nangis tuh mengalir sampai malu saya. Saya tampung air mata saya nggak bisa. Jadi ketika saya ada perjamuan tuh nggak bisa memberhentikan air mata saya sampai malu saya sampai selesai, dan saya kemudian merasa bahwa di sebelah saya seperti ada hembusan angin yang sejuk gitu di samping saya, dan dia rasanya tuh kayak
apa ya, menyejukkan jiwa kita yang pada akhirnya kita disadarkan bahwa kita loh sudah mendapatkan suatu anugerah keselamatan yang luar biasa dalam pribadi orang itu. Makanya teman-teman kita tuh diperlihatkan bahwa tanpa Tuhan, tanpa karya Tuhan tuh kita ini semuanya udah binasa gitu loh teman-teman. Nah, Diingatkan ini ada di bagaimana karya LC dia, ini. ya bagaimana Tadi LC karya dia. bilang, Pak Mualaf tadi menyebutin kalimat syahadat dan dia orang itu bisa nangis. Nah, sekarang pertanyaan kepada orang itu, apakah ada damai sejahtera di hatinya atau tidak? Karena Roh Kudus Tadi itu roh yang tertib dan memberikan damai, tadi dia bilang sukacita. gini, Pak. Tadi dia bilang waktu dia jadi Kristen, katanya hampa gitu, nggak ada rasa apa-apa. Berarti dia belum mengundang Roh Kudus dalam dirinya. Kan Yesus bilang, Iya, aku di dalam dia di dalam aku, supaya kamu ada di dalam aku di dalam kamu. Nah, kalau betul. belum ke situ, yang bagaimana dia bisa memahami Alkitab? Iya. Kristen dari kecil kok belum bisa merasakan Yesus, itu gimana, Pak? Coba. Wah, rugi besar, Bu. Rugi Ya, besar. selama jadi Kristen dia ngapain aja sampai segitu tuanya, masa dia katanya merasa hampa dalam itu. Terus kalau dalam Islam apa? Dia menyebut Muhammad langsung nangis. Kuasanya Muhammad apa, Pak? Saya mau tanya. Coba, apa itu kuasanya dia? Nah, Selain itu loh menikah maksud banyak saya. bini. Sekarang heran deh, lucu-lucuan teman-teman. Kadang-kadang kalau bicara menangis itu masih bukan hanya sekedar menangis, teman-teman. Kita mengerti apa yang kita tangisi. Ya, kayak aku tadi tuh mengerti saya tangis karena dosa-dosaku gitu loh. Aku mengalir begitu saja menangis yang tidak bisa terbendung karena Tuhan itu seperti memperlihatkan bahwa kita ini punya kesalahan yang luar biasa kalau kita hitung-hitung salah kita. Tapi Tuhan itu menginsafkan kita. Yang tadi ya Pak ya, Roh Kudus itu menginsafkan kita Betul, dari dosa itu. Nah, jadi kalau tadi nangis betul karena sekali. Muhammad, ada orang yang menyebut itu terharu karena dulu dia itu ngebantu saya misalkan. Ada orang juga terharu bisa itu nangis. Nah, kalian kalau cuma tiap hari cuma dicekokin dengan kalimat-kalimat bohong, Muhammad ini begini mulia, luar biasa gantengnya dia, terus tiba-tiba kita nangis. Teman-teman saya kan pernah jadi Islam. Muhammad itu idola saya dulu, saya bilang. Jadi saya terharu kalau ngedenger si Muhammad itu, terharu banget dulu. Ya sama, dia itu berarti semakin kuat menurut saya. Dia ini sebenarnya udah Islam, udah lama itu penyebutan kata Allahnya aja fasih, ya kan? Nah, kemudian dia menyebut Muhammad kok nangis. Apa kuasanya Muhammad coba? Gitu loh, teman-teman. Ya lanjut Pak King. Ya, jadi tangisan itu bisa diuji beda dengan orang yang dijamah Roh Kudus. Itu beda langit bumi. Ya, kalau orang dijamah Roh Kudus itu, dia nangis itu, dia merasakan itu damai sejahtera dan sukacita ada di dalam hidupnya. Jadi bukan nangis sedih karena sesuatu hal, tidak. Tapi nangis itu yang benar-benar membuat dia tuh damai. Dan itu sulit, saudara, berhentinya. Sampai benar-benar tuh kita puas menikmati hadiratnya. Baru berhenti. Selama itu nggak bisa kita ucapkan kata-kata. Kenapa kamu nangis? Nggak bisa kita ngomong. Karena kuasa ilahi itu begitu meliputi kita dan kita nggak bisa ngomong. Bayangkan nanti kita di surga. Kita tidak sanggup berdiri di hadapan takhta Allah. Kita semua akan tersungkur seperti 24 tua-tua yang ada di Wahyu itu. Yang mewakili, ya kan, nabi-nabi dan rasul-rasul itu, 24 tua-tua. Mereka tersungkur. Mereka tidak sanggup berdiri karena kemuliaan Tuhan begitu luar biasa. Ada hadirat Tuhan yang begitu dahsyat, yang kita nggak mampu berdiri lagi. Kita tersungkur, hanya pujian, ucapan syukur di hadapan Allah. Jadi boro-boro mau mikir, di surga ada pesta seks. Yes. Kata begitu Ustadz itu kan. Gak ada, saudara. Surga itu tempat yang maha suci, maha kudus. Kita masuk surga bukan dengan tubuh daging. Kita masuk surga dengan tubuh kemuliaan yang sudah dibaharui. Seperti tubuh Kristus. Jadi tidak ada keinginan-keinginan duniawi lagi yang kita nikmati di surga. Bukan seperti itu lagi. Di dunia ini kita diberi tubuh untuk menikmati kesenangan duniawi. Kita beranak cucu, beranak pinak di dunia ini. Memang Tuhan berikan itu semua dan Tuhan kasih kepada Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya. Beranak cuculah kamu. Penuhilah bumi ini. Itu firman di dalam kitab Kejadian 1 itu. Beranak cuculah, diberkati Adam dan Hawa itu. Ya, diberkati mereka. Beranak cuculah. Dan penuhilah bumi ini. Taklukkanlah bumi ini. Begitu hebatnya firman Tuhan. Jadi, bicara tentang Roh Kudus itu roh Allah. Makanya kalau kita menghujat roh Allah, kita menghujat Roh Kudus berkali-kali dan berkali-kali, kita tidak akan diampuni lagi, tidak ada kesempatan lagi. Jadi jangan sampai seperti itu. Anda lihat Agustan,
yang kentutin Alkitab, dia tantang Tuhan. Saya kasih waktu 1 tahun, dia bilang. Allahnya orang Kristen, bisa nggak matiin saya? Allahnya orang Kristen, dikentutin Alkitab. Kenapa? Sebelum-sebelumnya itu, dia lakukan, membuat satu hal yang sangat jijik di mata Allah. Dia sudah melakukan penghinaan terhadap muka suara kudus di sebuah hutan dengan anak-anak kecil itu. Lihatlah, dia bilang, inilah bukan Roh Kudus, inilah roh kodok. Penghinaan yang dia terus lakukan berulang-ulang. Pada saat dia kentutin Alkitab itu, dikasih waktu tobat 3 bulan. 3 bulan dia nggak bertobat. Innalillahi, Rolling Stone. Mati. Oh, dia pernah itu Kemana ya, Pak, jiwanya? ya? Ya? Pernah di hutan ngomong begitu, yang tadi yang... Loh iya, ada videonya tuh, Bu. Saya nonton. Waduh, saya emosi waktu itu, Bu. Kok sampai orang ini segitu jahatnya menghina kuasa Roh Kudus? Dia bilang roh kodok. Videonya ada tuh. Tuhan begitu sabar. Dahsyat ya. Wow, teman-teman, ini berkat banget ya. Jadi itulah pembedanya Allah yang disembah umat Islam. Kalau misalnya menghina iman Islam, yang turun tangan, yang punya kuasa siapa? Manusia, gitu kan. Berarti Tuhannya umat Islam ngapain aja? Nah, Tuhannya umat Kristen dong, dinista kayak apa? Nggak perlu kita mesti harus menghalalkan darah kalian, nggak perlu. Kalau memang Tuhan ingin matikan kalian, ya saat itu kalian dimatikan. Kalau Tuhan masih memberikan kamu kesempatan, ya maka ambillah kesempatan. Gitu ya Pak ya? Betul. Dan pembalasan itu hak Tuhan. Kesempatan kok. Ya, Iya. pembalasan itu hak Tuhan, bukan kita. Ada ayatnya. Hak Tuhan, Islam ini. Hak Aduh. Tuhan, bukan hak kita. Makanya kita nggak usah balas, biar Tuhan yang hitung-hitungan dengan mereka. Kalau sudah sampai waktunya, selesai. Jadi nggak usah dicabut-cabut nyawa orang. Sudah sampai waktunya, dikasih kesempatan, tidak mau bertobat, lenyap. Dengan cara apa? Banyak cara. Ya, terlalu banyak cara Tuhan. Jadi, jangan sampai mulut kita pakai untuk menghina Tuhan, hanya untuk membela iman kita, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kita harus sabar. Ya, kalau tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan, nggak usah menghina. Ya. Karena memang dia Tuhan sebelum adanya alam semesta. Dalilnya banyak itu. Yohanes 17 ayat 5 itu nyata-nyata benar. Ya Bapa, permuliakanlah aku pada kemuliaanmu sendiri sebelum dunia ini ada. Artinya sebelum ada segala ciptaan. Sebelum ada alam semesta. Siapa Yesus? Logos, firman Allah, yang bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jelas. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan Allah. Wow. Ya, luar biasa, saudara. Firman itu mengambil rupa manusia. Artinya terjadi satu mujizat yang luar biasa, sebab anak yang akan kau lahir ini, anak yang kau kandung ini adalah anak dari kuasa Roh Kudus. Anak dari kuasa Allah. Bagaimana caranya? Roh Allah yang buat keajaiban mujizat di dalam rahim Maria. Ya, itu sesuatu yang adikodrati. Yang gak bisa kita pakai otak manusia. Roh Allah membuat Maria hamil dari kuasanya. Nah, itu luar biasa. Mujizat yang luar biasa. Yang lahir siapa? Manusia dan Tuhan. Loh, kok bisa begitu? Malaikat yang ngomong. Malaikat Gabriel bilang dalam Lukas 2 ayat 11. Ya kan? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan. Ya, Tuhan itu gelarnya. Kenapa disebut Tuhan? Karena dia dari firman Allah. Maka disebut Tuhan. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tuhan nggak kelihatan mata. Tuhan nggak bisa dilihat. Dia bukan manusia. Maka firman Allah ketika menjadi manusia, firman Allah mengenakan rupa manusia. Firman Allah itu tidak berubah jadi manusia, tapi mengenakan kodrat manusia dalam keilahiannya. Makanya tidak bisa dilihat. Yang kelihatan itu adalah kemanusiaannya. Karena memang dia mau menyelamatkan manusia. Makanya dia harus berdiam. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 itu jelas sekali firman Tuhan. Kita baca ya. Filipi 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia itu Allah itu sendiri.
melainkan telah mengosongkan dirinya, tidak menggunakan otoritas kuasanya. Mengosongkan dirinya, tidak menggunakan otoritas kuasanya. Mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kalau Yesus itu hanya firman Allah, kita nggak bisa lihat. Kita nggak tahu dia siapa. Karena nggak kelihatan, dia roh. Tetapi firman jadi manusia, kelihatan mata. Nah, dua ini, kodrat ini, yang satu ilahi, yang satu manusiawi, menyatu. Ini baru punya bobot tebusan di atas kayu salib. Kalau hanya firman, kita nggak bisa lihat. Bukankah ada firman Tuhan berkata, Allah bukan manusia? Allah tidak terhampiri oleh manusia, tidak bisa dilihat. Firman Allah di dalam Alkitab kita. Nah, kemanusiaannya tok saja. Kalau dia hanya manusia saja, yang disebut nabi oleh mereka, tidak ada bobot kuasanya untuk menebus dosa manusia. No. Dia harus firman Allah dan manusia. Bobotnya baru ada. Kuasanya baru ada. Kalau enggak ada kuasa. No. Jadi saudara, kita harus paham firman Tuhan. Kenapa dia harus jadi manusia? Kalau dia nggak datang nggak jadi manusia, kita nggak bisa lihat dia, siapa dia? Boro-boro kita bisa lihat dia. Bicara dengan dia aja kita nggak mampu. Ya, makanya dia jadi manusia. Supaya dia bisa berinteraksi dengan manusia. Karena yang mau diselamatkan adalah manusia. Maka dia jadi manusia. Apakah ada dalilnya di dalam Alkitab Allah tidak boleh jadi manusia? Nggak ada. Saya baca kitab Kejadian 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Nggak ada firman itu yang melarang Allah tidak boleh jadi manusia. Kalau jadi manusia, dia bukan Allah lagi. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi suka-suka Allah. Kalau dia mau jadi manusia, suka-suka dia. Dia maha kuasa. Contoh nih, saya kasih contoh seorang raja. Seorang raja, dia bisa menyamar jadi petani. Ketika dia nyamar jadi petani, apakah otoritas kuasanya sebagai raja hilang? Enggak. Tetap ada. Tetapi jangan coba-coba seorang petani menyamar jadi seorang raja. Level yang paling rendah, entitas yang paling terendah, mau naik level ke entitas yang paling tertinggi, mustahil. Jadi kalau Tuhan turun jadi manusia, kamu bilang gak bisa, kamu atur Tuhan namanya. Oh, orang Kristen Tuhannya manusia. Salah, bos. Dia memang Tuhan, dia juga manusia. Ya, kemanusiaannya yang menebus kita. Karena apa? Penebusan darah domba, kambing, lembu, jantan itu tidak abadi. Terus setiap tahun diadakan. Tetapi darah Kristus, manusia yang tidak berdosa itu, dia mengorbankan dirinya, darahnya tercurah, tertumpah, sekali dan untuk selama-lamanya. Karena punya bobot kuasa. Utusan khusus yang turun ke bumi. Setiap firmanku yang kuutus ke bumi ini, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11. Yesus, firman Allah, diutus ke dunia, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kenapa? Karena dia mengerjakan semua pekerjaan Bapa. Maka dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu menyatakan satu hakikat dengan Bapaknya. Dia tidak bisa mendahului Bapaknya. Dia harus sepakat dengan Bapaknya. Bapak lebih besar dari aku, dia katakan. Ketika kemanusiaannya yang mengatakan itu, Bapak lebih besar dari aku. Dia menunjukkan Bapak. Dia meninggikan Bapaknya dalam kemanusiaan. Ya Bapak, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dia selalu meninggikan Bapaknya ketika dia menjadi manusia. Dia nggak arogansi, tapi dia tunduk. Makanya dikatakan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang walaupun dalam rupa Allah, setara dengan Allah, karena dia firman Allah. Tapi dia mau rendahkan diri. Ini saudara, kalau kita pelajari dengan runtut firman Tuhan, kita akan mengerti siapa Yesus. Sayangnya, umat Mokondo, mereka hanya tahu sedikit firman Tuhan, lalu mereka menghakimi orang Kristen. Orang Kristen mentuhankan manusia. Lah, lu mentuhankan batu aja lu gak sadar-sadar. Batu lu tuhankan. Saya lebih baik tuhankan manusia. Hidup manusia bisa bicara. Batu lu tuhankan. Gimana ceritanya? Coba dipakai otak aja yang cerdas. Kita pakai logika aja. Kok batu dicium-cium? Aku datang memenuhi panggilan. Waduh. Lebih baik saya percaya manusia, Pak. sudah. Mau condo. Mau condo. Model Lanjut, congor Bu. bilang. Lanjut, Bu. Ini ada Pak Abram, silakan, Bu.
Ya, sebentar. Sebelum kita ke Pak Abraham ini, Pak, justru dia alasannya berkesaksian mualaf gara-garanya di Katolik dia cium patung, Pak, katanya. Cium cium patung kakinya. Itu apa disuruh cium patung apa kaki patung Yesus itu maksudnya biar gimana? Ya pasti begitu. Memang itu tradisi. Itu Tradisinya kalau Katolik begitu. Iya. Kalau di Katolik selalu itu yang kita jadi tanda tanya besar kita juga. Kadang ada juga cerita kita di Katolik kok. Ya aku Ibadahnya- bilang gini sama dia. Seenak-enak kita ngatur waktunya gitu Iya. kok. Harinya jamnya. Ah, bohong. Kan bilang, coba lu lihat. Lu lihat. Subuh, jam sekian. Nah itu nggak ada putusnya, serudunya nyambung terus kan. Iya, cerita itu dia jadi masukan buat saya juga. Saya renungnya, oh iya ya benar juga ya. Kok di situ waktunya itu aja nggak bisa dirubah. Mana bisa kita sholat ini kita berubah jadi sore gitu sholatnya. Nggak bisa. Justru orang yang justru punya pengetahuan tentang Alkitab, Yesus kan berkata, berdoalah kamu di setiap saat dan setiap waktu ya Pak ya. Betul. Tidak ditentukan oleh waktu dan tidak ditentukan oleh arah dan tempatnya. Karena Betul. ketika Tuhan itu mengambil nyawa manusia, nggak dilihat jam-jamnya loh, jam waktunya jam ini waktunya mati, jamnya ini diambil nyawanya jam ini waktunya mati, enggak. Kapanpun random, makanya dikatakan Tuhan itu datang seperti pencuri. Jadi kewaspadaan di dalam iman Islam itu kesediaan kita untuk kita siap menerima, siap dipanggil Tuhan kapan saja kan gitu ya Pak ya. Harusnya Iya. begitu. Ini masa Allah malah ngatur-ngatur manusia jam segini waktunya saya nangkring ya, kamu harus sujud sama saya kan gitu. Justru itu malah menjadi kejanggalan. Ini apa ya? Kesaksian-kesaksian mualaf ini makin aneh-aneh. Dia bilang katanya itu kejanggalan saya, kenapa kita harus tradisi mencium ini. Lah kamu kalau jadi naik haji mencium batu gimana sih Pak? Pak, bingung saya. Nah, Oke dah. itulah mereka. Jadi terakhir dari saya Bu, Iya silakan. bahwa Tuhan itu kan roh, Allah itu roh. Yesus sendiri bilang waktu dia turun jadi manusia, dia katakan Allah itu roh. Sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Yesus juga mengutip dalam perjanjian lama. Ya, mengutip ayat-ayat dalam perjanjian lama. Jadi karena Allah itu roh, Allah itu lebih besar dari seluruh alam semesta ini. Berarti Allah itu ada di setiap kehidupan kita. Di setiap musim kehidupan kita. Allah itu hadir dalam hidup kita. Setiap saat, setiap detik kita berbicara dengan Tuhan. Di mobil, kita bisa bicara dengan Tuhan. Di sepeda motor, kita bisa bicara dengan Tuhan. Di kamar mandi, bahkan saya di toilet saja bisa bicara sama Tuhan. Gak ada larangan itu. Allah itu roh. Dia maha hadir. Kenapa kita batasi? Hanya dengan waktu. Al-Quran bilang hanya 3. Al-Quran dari mana standarnya? Ya dari Alkitab perjanjian lama. Daniel berdoa sehari 3 kali menghadap bait suci. Tapi bukan ukuran itu menjadi standar kita. Setiap saat orang Kristen bisa berdoa. Entah dia berdiri, entah dia berjalan, entah dia berbaring. Bisa, entah dia duduk, bisa. Di setiap saat. Orang Kristen bisa berhubungan dengan Tuhannya. Karena Allah kita roh. Kita nggak perlu menghadap satu arah untuk mencari Tuhan. Dan kita nggak perlu teriak-teriak pakai toa. Karena Tuhan kita mendengar apa yang ada di dalam hati kita. Nggak usah kita ucapkan, firman Tuhan bilang, dia tahu segala keluhan hatimu. Jadi, kalau ada orang memakai ukuran standar, oh ini mencium patung. Nggak ada tuh, saya sekolah Katolik lama itu. Setiap misa itu hari Jumat, kalau nggak salah saya misa di Katolik itu, nggak ada itu cium-cium batu, cium-cium patung. Ini orang kan bisa-bisaan aja. Kalau mau berdoa setiap saat, setiap waktu, bisa. Bisa. Kekristenan itu, waduh, luar biasa, saudara. Ya, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, ada doa puasa. Di gereja tuh banyak sekali acaranya, saudara. Ya, datanglah ke gereja nanti lihat acara-acaranya. Terlalu banyak. Bisa 1 minggu full itu acara. Ya, ada acara kaum muda, ada acara doa puasa. Setiap minggu ada acara doa puasa. Ya, ada acara pujian penyembahan. Ada saudara, memuji dan menyembah Allah saja. Terlalu banyak acaranya saudara. Jadi bohong besar kalau dia bilang orang Kristen hanya seminggu sekali datang ibadah. Benar, seminggu sekali kita datang bertemu di tempat ibadah, merayakan kemenangan, merayakan sukacita, bertemu dengan saudara-saudara seiman, saling bergandengan tangan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu pertemuan di tempat ibadah. Tapi dalam hidup kita setiap hari, kita bisa bergaul dengan Tuhan setiap saat. Nggak perlu cuci kaki, cuci muka. Gosok gigi juga nggak perlu. Tuhan nggak lihat gigi kita. Tuhan lihat hatimu. Lu mau bersih kayak apapun, tetap lu kotor.
Jangan bilang saya orang kudus. Itu yang tinggal di Kudus nanti bilang saya diklaim saya orang kudus nih. Saya orang suci nih yang tinggal di Jawa Tengah itu. Orang kudus. Ya. Kudus itu roh kita, hati kita. Karena roh hati kita yang nempel sama Tuhan. Badan kita ini kotor, saudara. Jadi jangan bilang, oh saya orang suci, saya sudah ambil suci, sudah bersuci gini. Tetap lu kotor. Yang Tuhan tuntut itu hatimu. Sunatlah hatimu. Buanglah dosa dalam hatimu. Keratkan kulit katan hatimu yang berdosa itu. Yang menghalangi engkau tidak menerima kuasa Tuhan. Buang itu jauh-jauh. Bukan lato-lato yang disunat. Sunat lato-lato itu perjanjian antara Allah dan Abraham. Untuk apa? Memberkati dia menjadi bapak orang beriman. Bapak banyak bangsa. Lewat Abraham ini Tuhan pakai bangsa Israel melahirkan siapa? Mesias, juru selamat, penebus dosa. Makanya Israel dikuduskan, dikasih Taurat. 613 mitvot. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Bagaimana doanya? Waduh, ribetnya Taurat itu, saudara. Ya kalau saudara mau ikut Taurat, aduh, amit-amit dah. Ya, luar biasa, saudara. Nah, itu dulu ya. Kalau kita mau bicara panjang, nanti kasihan saya dikomplain sama si Abu Subi Al-Jamil, orang Arab ini, saudara. Halo. Siap. Kita sapa dulu nih Pak Abram dan juga Pak Abuna. Salam, selamat malam semua. Shalom, Pak Abram. Ya, shalom Pak King, Bu Fat, Ya, shalom. Pak Abuna. Pak Abuna, Abu Subi. salam. Assalamualaikum. 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 Oke, sebelum ke Pak Abram, kita ini dulu, gas dulu. Sobat dunia, izinkan ku bertanya, apakah wahyu sudah ada kisah Mia? Jika itu cerita ada dahulu kala, itu bukanlah wahyu tapi dongeng namanya. Saatnya buka mata, buka hati, buka telinga. Tak mungkin wahyu meniru cerita yang sudah ada. Saatnya buka mata, buka hati, buka telinga. Tak perlu paksa salahnya. Terima kenyataannya. Sobat dunia, izinkan ku bertanya, apakah wahyu sudah ada kisah Mia? Jika itu cerita ada dahulu kala, itu bukanlah wahyu tapi dongeng namanya. Saatnya buka mata, buka hati, buka telinga. Tak mungkin wahyu meniru cerita yang sudah ada. Saatnya buka mata, buka hati, buka telinga. Tak perlu paksa salahnya. Terima kenyataan.